Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Pada kegiatan MPLS kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai pengenalan sekolah Adiwiyata. Mungkin di antara kalian banyak yang SD-nya merupakan sekolah-sekolah Adiwiyata. Banyak yang sudah tahu Adiwiyata itu apa. Demikian juga dengan SMP Negeri 3 Kota Tangerang juga merupakan sekolah Adiwiyata. Adiwiyata atau Green School merupakan salah satu program dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolahnya dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dan juga program Adiwiyata ialah suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Pengertian ini maknanya apa bagi kalian? Sekolah menjalankan program Adiwiyata bukan hanya untuk demi keren-kerenan, tidak, tetapi juga bagaimana program Adiwiyata ini menanamkan suatu kesadaran bagi seluruh warga sekolah, bukan hanya Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, tetapi juga seluruh siswa untuk memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Maka kemudian di dalam program Adiwiyata ada berbagai macam gerakan yang berusaha untuk dibudayakan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna adalah sebagai salah satu tempat yang baik serta ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan juga berbagai norma etika yang menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup kita, menuju kepada cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini pembentukan sekolah Adiwiyata ini hasil akhirnya adalah membentuk sekolah yang ideal, tempat menuntut ilmu yang ideal, menuntut segala macam pengetahuan, menuntut mempelajari berbagai macam norma dan etika yang menjadi dasar hidup kalian supaya mampu mencapai cita-cita di masa depan. Hasil akhirnya adalah pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya dinikmati oleh generasi zaman sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang sampai pada anak cucu kalian nanti. Berikutnya adalah fungsi Adiwiyata. Fungsi Adiwiyata, program Adiwiyata merupakan mendorong seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan dan aktivitas sekolah demi menuju lingkungan yang sehat dan juga
mampu menghindari dampak lingkungan hidup yang negatif. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan di depan, pembiasaan untuk pelestarian lingkungan hidup berusaha untuk diterapkan ketika belajar tatap muka berlangsung. Namun pada masa sekarang, ketika pembelajaran jarak jauh PJJ, anak-anak tidak datang ke sekolah. Bagaimana ini harus diterapkan, diimplementasikan? Maka kemudian sekolah mendorong anak-anak di rumah juga turut berpartisipasi aktif, peduli terhadap lingkungan hidupnya. Bentuknya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Yang pertama, pemilahan sampah, organik, anorganik. Setiap rumah tangga pasti menghasilkan sampah. Tidak semua sampah itu terbuang. Ada sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Sampah berupa sampah plastik, sampah botol air mineral, itu bisa dikumpulkan. Yang kalau jumlahnya banyak, kemudian memiliki nilai ekonomi, bisa dijual, menghasilkan uang. Sampah organik, sisa sayur-sayuran, sisa nasi, itu bisa diolah ya dengan fermentasi tertentu, dengan menggunakan efektif mikroorganisme 4 atau E4, itu bisa menjadi pupuk organik ya. Jadi di rumah mencoba untuk memilah sampah-sampah itu. Lalu penerapan yang lain apa selain pemilahan sampah? Hemat energi. Banyak di antara kalian mungkin yang kamarnya ber-AC atau menggunakan kipas angin. Coba bijak untuk memanfaatkannya. Caranya bagaimana? Ketika keluar kamar atau ketika tidak digunakan, peralatan-peralatan yang menggunakan listrik itu dimatikan. Ya. Menggunakan AC dengan bijak, memasang pada suhu misalnya 24 derajat, itu yang ekonomis. Jangan di setel pada suhu 16. Itu artinya pemborosan ya. Tetapi Bapak paham anak-anak sekarang kalau tidak 16 derajat katanya nggak dingin. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, mulai sekarang coba terapkan perilaku hemat energi ya. Matikan peralatan listrik di rumah ketika tidak dipergunakan ya. Selain hemat energi, hemat air, konservasi air ya. Bijak menggunakan air. Jangan membuang-buang air, karena air itu termasuk sumber daya yang terbatas jumlahnya. Banyak saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain kesulitan air bersih. Bukan di belahan dunia yang lain saja, di dekat kita. Misalnya saudara-saudara kita di wilayah Jakarta Utara misalnya. Ya. Di sana ada intrusi air laut ke daratan yang membuat airnya payau yang tidak bisa dikonsumsi. Itu bentuk dari bahwa sumber daya air itu terbatas ya. Kalau musim kemarau kita mengalami kesulitan air ya, maka gunakan air secara bijak. Bentuk dari konservasi air adalah dengan menanam tanaman pelindung, tanaman-tanaman budidaya ya, yang sekaligus dia bisa menyimpan air dan juga mungkin nanti menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan. Ini bentuk implementasi, bentuk penerapan ya, pembiasaan adiwiyata ketika PJJ berlangsung ya. Berdasarkan pengertian dari adiwiyata di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 mengenai pedoman pelaksanaan program adiwiyata, dalam pasal 1 disebutkan sekolah merupakan tempat yang baik dan ideal sebagai tempat untuk memperoleh segala macam ilmu pengetahuan, berbagai macam norma serta etika nih, sehingga menjadi bekal ya, mencapai terciptanya kesejahteraan hidup sesuai dengan cita-cita yang berkelanjutan tadi ya. Nih, pedoman pelaksanaan program adiwiyata itu memiliki tujuan
memberikan acuan kerja pelaksanaan program Adiwiyata bagi pelaksana program Adiwiyata yang di lapangan. Menurut Arjuno dan Salmonsius yang dikutip oleh Saragi, pada saat sekolah sudah mengikuti program Adiwiyata, maka sekolah itu akan memperoleh dana pendampingan. Ya. Untuk apa? Ya untuk bagaimana supaya program pelaksanaan Adiwiyata berkembang, ya, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh sekolah. Tujuan sekolah Adiwiyata yang secara umum menerangkan bahwa mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan dengan menciptakan kondisi yang lebih baik pada sekolah, sehingga menjadi wadah pembelajaran serta penyadaran segenap warga sekolah, bukan hanya murid tetapi juga guru, kemudian orang tua kalian, ya, dan juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, di sini perlu dipahami bahwa program Adiwiyata harus menyentuh semua pihak, termasuk orang tua kalian juga berperan aktif, karena bagaimanapun ketika kita semua peduli dengan lingkungan tempat di mana kita hidup, maka kemudian kita juga akan menerima manfaat dari lingkungan itu sendiri. Kalau hemat energi, kita juga akan sedikit bayar listriknya. Kalau hemat air, kita juga akan sedikit mengeluarkan uang dan sebagainya, ya. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat lain yang bisa kita peroleh, ya, kalau kita menerapkan hidup yang berwawasan lingkungan hidup, ya, ini. Sehingga kemudian kalau semua itu peduli, tercipta masyarakat yang semuanya peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup. Warga sekolah bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Nah, sekarang Bapak sampaikan, kenapa program Adiwiyata dimulai dari SD, SMP, SMA? Tujuannya adalah karena kalian itu adalah generasi penerus bangsa dan negara ini. Generasi penerus bangsa dan negara ini haruslah generasi yang bijak, yang cerdas, yang peduli terhadap lingkungan. Maka kemudian penanaman kesadaran terhadap cinta lingkungan hidup harus ditanamkan semenjak dini, dari bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah lanjutan atas. Sehingga harapannya itu kepedulian terhadap lingkungan hidup, perilaku-perilaku cinta terhadap lingkungan hidup itu menjadi budaya kalian. Kalian melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup tidak dengan paksaan tetapi dengan kesadaran sendiri. Sehingga ketika nanti menjadi orang-orang yang diberikan amanah, menjadi pemimpin-pemimpin dari bangsa dan negara ini, kalian adalah pemimpin-pemimpin yang bijak, yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, yang tidak hanya mengeruk sumber daya alamnya saja, tetapi juga memperhatikan kelestariannya. Kemudian ketika sekolah sudah melaksanakan program Adiwiyata mencapai titik tertentu, maka sekolah akan mendapatkan penghargaan. Adapun jenis-jenis penghargaan yang diterima oleh sekolah, yang pertama, penghargaan tingkat kabupaten kota, ya. Biasanya ini diberikan oleh bupati atau wali kota. Kemudian penghargaan tingkat provinsi, ialah suatu penghargaan yang diberikan oleh gubernur. Nah, sekolah kita SMP Negeri 3 Kota Tangerang pada saat ini mencapai tingkat Adiwiyata provinsi. Seyogyanya tahun ini kita masuk ke Adiwiyata nasional, tetapi karena adanya pembenahan di berbagai bidang di sekolah, maka untuk maju ke tingkat nasional kita tunda sampai di tahun 2022.
Nah, ini harapannya kalian nanti turut mendukung agar supaya harapan masuk ke tingkat adiwiyata nasional ini bisa tercapai. Nah, penghargaan tingkat adiwiyata nasional ini diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan yang keempat adalah penghargaan adiwiyata mandiri, ya, dikhususkan bagi tiap-tiap sekolah dengan penilaian berupa sekolah yang sudah mampu membina minimal 10 sekolah binaan, ya, sehingga sekolah binaannya mampu mendapatkan adiwiyata tingkat kota. Ini kita terus berjuang, ya, agar masuk ke nasional dan masuk ke mandiri. Kemudian kriteria penilaian penghargaan adiwiyata itu terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, kebijakan sekolah, ya. Aspek kebijakan sekolah itu dinilai apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah ini berwawasan lingkungan hidup atau tidak. Kemudian aspek yang kedua, kurikulumnya berbasis lingkungan hidup atau tidak. Yang keempat, aspek pengelolaan sarana prasarana, apakah pengelolaannya mendukung pelaksanaan perilaku yang ramah lingkungan. Contoh pengelolaan sarana prasarana yang ramah lingkungan seperti apa? Seperti tadi Bapak contohkan, misalnya penggunaan AC, penggunaan lampu, ya, atau juga desain dari ruangan, apakah mampu memanfaatkan cahaya alami atau membutuhkan cahaya dari lampu. Nah, itu termasuk dalam kriteria penilaian. Kemudian aspek yang keempat adalah kegiatan lingkungan sekolah yang berbasis partisipatif. Apa itu kegiatan partisipatif? Kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah tanpa kecuali. Nah, kemudian manfaat program adiwiyata. Manfaat program adiwiyata. Yang pertama tentu saja harapannya mengubah perilaku warga sekolah, ya, sehingga memiliki budaya pelestarian lingkungan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau perilaku ramah terhadap lingkungan, perilaku yang berbudaya lingkungan itu bisa dilaksanakan, harapan yang kedua adalah adanya penghematan dana, ya, penghematan dana. Penghematan dana untuk apa? Penghematan dana untuk pembayaran energi, listrik PLN, ya kan? Dan juga penghematan dana untuk pelestarian lingkungan hidup. Misalnya konservasi lahan yang kritis, reboisasi. Nah, itu kan berarti membutuhkan dana yang banyak, ya. Butuh pengelolaan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian manfaat yang ketiga, menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang mungkin terjadi di sekolah. Dampak lingkungan apa yang terjadi di lingkungan sekolah? Contohnya misalnya, kalau kita tidak berperilaku ramah lingkungan di sekolah, mungkin tidak peduli dengan sampah, ya, bisa saja ada kaleng-kaleng yang terisi air menjadi tempat berkembangnya nyamuk, sehingga sekolah menjadi tempat sumber penyakit demam berdarah, berkembangnya nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Itu yang harus dihindari. Kemudian jajanan kantin yang tidak sehat, nah, itu contoh, ya. Itu akan berdampak terhadap lingkungan, menyebabkan siswa tidak sehat, sehingga kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar menjadi kurang konsentrasi, seperti itu. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan pelaksanaan aktivitas kegiatan operasional sekolah, ya. Yang kelima, menciptakan yang pasti kebersamaan. Kenapa kebersamaan? Karena adiwiyata itu berbasis partisipatif. Semuanya harus terlibat. Kalau semuanya terlibat, ada gotong royong, ada kebersamaan bagi seluruh warga sekolah. Dan yang berikutnya, bagi kalian ini memberikan pembelajaran bagaimana mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, harapannya
kualitas dan kondisi belajar mengajar lebih nyaman dan juga kondusif bagi seluruh warga sekolah. Nah, pelaksanaan program dari Adiwiyata itu menganut 3 prinsip. Yang pertama tadi Bapak sampaikan partisipatif. Partisipatif itu artinya melibatkan seluruh warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait, tenaga kependidikan, karyawan, guru, siswa, wali atau orang tua, serta masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua, prinsip yang kedua berkelanjutan. Seluruh kegiatan ini tidak hanya terputus pada satu momen, tetapi dilakukan secara terencana dan terus-menerus. Terencana dan terus-menerus. Sehingga apa? Membentuk karakter, membentuk budaya yang menjadi bagian dari kepribadian kalian. Ini. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga edukatif. Memberikan pembelajaran kepada kalian. Memberikan pembelajaran. Sehingga kalau pembelajaran itu kalian terima, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik-praktik langsung kehidupan. Seperti tadi Bapak contohkan hal yang paling sederhana. Coba mulai memilah sampah di rumah, organik dan anorganik, sehingga tidak semua sampah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi ada yang bisa dimanfaatkan. Mulai hemat energi, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mulai peduli, penghematan air, dan seterusnya. Nah, ini gambaran mengenai program Adiwiyata di sekolah. Dalam masa pandemi seperti ini, seyogyanya kalian belajar di rumah, tidak kemudian meninggalkan pembelajaran yang berbasis lingkungan hidup, tidak. Tetapi kalian di rumah juga dengan penuh kesadaran turut serta bagaimana caranya saya ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup. Mulai mengurangi penggunaan plastik. Kalau misalnya jajan atau apa, tidak usah pakai plastik. Karena plastik itu termasuk salah satu sampah anorganik. Kantong plastik itu sampah anorganik yang susah terurai, Mulai peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ketika ada sampah, dipungut, dibuang ke tempat sampah. Tetapi jangan lupa, dalam masa pandemi, lihat sampah, ambil, buang tempat sampah, tetapi kemudian harus mencuci tangan, mencuci tangan. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dalam masa pandemi seperti ini. Mau tidak mau, kita harus berhati-hati supaya kita terbebas dari masa pandemi ini. Oke, ini yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan pengenalan sekolah Adiwiyata dalam masa pandemi, dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi bukan berarti program Adiwiyata terputus, tidak. Tetapi diimplementasikan, diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, diwujudkan dalam bentuk perilaku-perilaku yang ramah lingkungan hidup, seperti tadi hemat energi, mematikan peralatan-peralatan listrik kalau tidak digunakan, hemat air, kemudian pemilahan sampah, peduli kalau ada sampah, tetapi tetap jalankan protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dijadikan bekal kalian untuk menjadi siswa-siswi di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, jangan dilupakan. Semoga kita semua senantiasa sehat dan terbebas dari pandemi. Akhir kata, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.